Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Syahputra, selaku penanggung jawab atau pembuat materi dari kelas 8 ya, kelas 8 semester ganjil yang berada di bab 4 dengan judul Ibadah dengan disiplin dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Ini adalah judul utama yang akan saya bahas dalam materi PowerPoint kali ini. Adapun untuk tujuan pembelajaran ya dari materi ini, yang pertama itu memahami pengertian dasar ya dan tata cara pelaksanaan singkat sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Jadi pada bab ini kita akan memahami apa itu sholat gerhana, istisqa dan jenazah serta cara pelaksanaannya. Kedua, menunjukkan sikap disiplin dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi ketika beribadah itu kita harus disiplin ya. Dan penuh rasa harap ya, harap rasa ingin untuk beribadah lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menunjukkan kepedulian sosial melalui pelaksanaan sholat jenazah. Karena kan sholat jenazah ini adalah suatu sholat yang mana lebih ke arah sosial ya. Jika ada tetangga atau kerabat yang meninggal dunia, maka sholat jenazah ini salah satu bentuk untuk menunjukkan kepedulian sosial kita terhadap sesama. Nah, berikut ini adalah video Pada 9 Maret nanti, sebuah gerhana matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Namun nyatanya, cukup banyak dari kita di Indonesia yang belum tahu tentang hal ini. Tapi bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi dan mengapa sangat spesial? Pendeknya, ini spesial karena gerhana matahari total terakhir kali terjadi di Indonesia pada tahun 1983, yang artinya itu sudah lama sekali. Fenomena ini hanya terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia, yang artinya jika kita kelewatan pada tahun ini, kita baru bisa melihat kembali gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2046. Ya, sekali lagi 2046. Lalu kembali ke topik awal. Bagaimana sebenarnya gerhana matahari total bisa terjadi? Intinya, gerhana matahari total terjadi ketika bulan, objek yang jika dipikir terlihat seperti makanan yang sering dijual oleh abang-abang lewat, sedang berada di antara matahari dan bumi kita. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi kita, sehingga kemudian menghasilkan bayangan di bumi kita yang kemudian kita biasa sebut sebagai gerhana matahari. Dan saya harap bisa diambil. Bayangan bulan yang sampai ke bumi ini memiliki dua bagian. Penumbra merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Dan kemudian ada juga bagian yang bernama umbra, bagian bayangan bulan yang sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Umbra inilah yang kemudian menghasilkan gerhana matahari total yang sangat indah dan hanya eksklusif terjadi di Indonesia pada tahun ini. Jadi setelah mengetahui ini semua, jangan lupa untuk ikut merayakan gerhana matahari total pada 9 Maret besok yang tentunya sekali lagi hanya eksklusif terjadi di negara kita, Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Kita disunahkan untuk melaksanakan sholat khusuf ya, itu sholat gerhana matahari. Silakan tonton video ini. Nah, materi selanjutnya itu adalah pertanyaan pemantik ya, pertanyaan dari seputar materi yang akan kita bahas. Nanti boleh jawab sekarang bagi yang sudah tahu, atau boleh juga dijawab ya nanti setelah pembahasan selesai. Pertama, mengapa Allah menciptakan fenomena alam seperti gerhana? Nah, mengapa ya? Apa hikmah dibalik adanya gerhana matahari ini? Kedua, apa hikmah dari sholat jenazah bagi kehidupan sosial umat Islam? Nah, jika kita sholat jenazah ya, itu kan kita bisa langsung bersosial terhadap sesama ya, memberikan empati kita ya. Nah, apa hikmah dibalik semua itu? Ketiga, bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap orang yang wafat? Nah, sini juga masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara sikap peduli kita
terhadap orang yang telah meninggal dunia atau wafat. Lanjut kita masuk ke materi sholat gerhana. Adapun gerhana matahari ini terbagi menjadi dua, yaitu khusuf, gerhana matahari, dan kusuf, yaitu bulan. Waktunya apabila ya gerhana ini terjadi dari awal terjadi sampai selesai gerhana, yaitu di mana sholat dilakukan ketika gerhana itu terjadi. Hukum melaksanakan sunnah muakkad. Ya, sunnah itu terbagi menjadi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Ghairu muakkad artinya tidak terlalu tekankan, sedangkan muakkad itu sangat-sangat ditekankan, yang mana levelnya hampir mendekati wajib. Adapun tata caranya, kita melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Nah, yang mana setiap satu rakaatnya itu terdiri dari 2 ruku dan 2 sujud ya. Kalau sholat biasa kan 1 ruku ya, 1 ruku, 1 sujud. Nah, sholat gerhana ini rukuknya 2 kali, sujudnya juga 2 kali. Nah, disunahkan juga melaksanakannya secara berjamaah ya, berjamaah, dan juga ada khutbah ya, khutbah setelah sholat itu tersebut. Khutbahnya bisa berupa nasihat atau peringatan seputar gerhana matahari. Adapun hikmah dari sholat gerhana ini adalah mengingatkan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, dan introspeksi diri. Jadi ketika sholat gerhana ini atau terjadi gerhana matahari ini, kita harus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lain tidak bukan adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita harus introspeksi diri ya. Seberapa banyak amal yang telah kita lakukan ya. Jika kita banyak melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya kita bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholat istisqa ya. Sholat ini dilakukan ketika musim kemarau panjang. Contohnya, bertahun-tahun sudah tidak turun hujan, air tidak ditemukan di mana-mana. Terjadilah kemarau panjang ya, namanya kemarau. Saat kemarau panjang ini, maka kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Bagaimana caranya? Caranya dengan melaksanakan sholat istisqa. Istisqa sendiri artinya meminta bantuan untuk turunnya hujan. Ya. Hukumnya adalah sunnah muakkad seperti sholat gerhana tadi, yang mana sunnah muakkad ini hukumnya mendekati sholat wajib. Hampir mendekati sholat wajib. Nah, seperti itu. Adapun caranya terdiri dari 2 rakaat ya, sama seperti sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri sama. Mana sholat terlebih dahulu, setelah itu dilakukan khutbah ya. Jangan setelah sholat langsung selesai, kabur dari atau keluar dari barisan jemaah, enggak. Setelah sholat 2 rakaat seperti sholat Id, maka hendaknya kita mendengarkan khutbah, karena khutbah di sini termasuk rukun dari sholat istisqa. Khutbah yang mana berisi istighfar dan memohon hujan ya. Jadi di situ berdoa agar Allah segera menurunkan hujan di musim kemarau ya. Disunahkan memakai pakaian sederhana dan merendah, tawadu. Di sini kita memang sholat di sini memang membutuhkan tawadu ya, tawadu karena kita ini hamba yang lemah, tidak bisa melakukan apa-apa, hamba yang lemah lah terhadap Tuhan kita. Maka sebenarnya kita bersikap tawadu, rendah hati, rendah diri, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah mengejarkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah saya beritahu tadi bahwa kita ini adalah hamba yang lemah ya. Sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita setiap hari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang sangat respect, hamba yang selalu membutuhkan Tuhannya gitu ya. Jangan sombong, kita harus rendah diri pada Allah. Justru semakin demi kita minta, Allah semakin senang, seperti itu ya. Nah, materi selanjutnya adalah sholat jenazah. Adapun hukum dari sholat jenazah ini fardu kifayah ya, fardu kifayah, wajib melaksanakan jika belum ada yang melakukan. Fardu kifayah ini adalah suatu hukum kewajiban yang mana
jika ada satu orang dalam sebuah wilayah itu sudah melaksanakannya, maka kewajiban atas yang itu gugur ya. Jadi nggak semuanya. Sebagian sudah melaksanakan, maka itu sudah gugur kewajibannya. Karena apa? Karena fardu kifayah ini adalah sholat adalah hukum ya, di mana saya jelaskan tadi, apabila satu orang sudah melaksanakan kewajiban, maka kewajiban hak atas orang lain itu gugur, seperti itu. Adapun adapun cara pelaksanaannya itu eh, dengan niat pertama ya, dilanjutkan dengan 4 takbir, membaca Al-Fatihah, sholawat, dan salam. Jadi nggak ada ruku dan nggak ada sujud ya, hanya takbir. Takbir, membaca Al-Fatihah, sholawat, sholawat ya. Jadi setiap takbir itu bacaannya beda-beda. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Nah, sini tidak ada ruku dan sujud dalam sholat jenazah. Hikmah dari sholat jenazah ini adalah meningkatkan empati dan ukhuwah Islamiyah. Jadi tingkat kepedulian sosial kita terhadap sama dalam sholat jenazah ini sangat dianjurkan ya, sangat dikedepankan karena kita ini hidup bersosialisasi. Jadi tergantung pada orang lain. Nah, apabila ada di suatu desa, kita katakan ya ada warga atau tetangga kerabat yang meninggal, maka hendaknya kita diwajibkan, sebagian orang ya, enggak semuanya, sebagian saja juga bisa, diwajibkan untuk menyolatkan jenazah tersebut ya, sebagai kewajiban. Nah, dan juga membangun solidaritas ukhuwah Islamiyah, seperti itu. Berikut nilai-nilai ibadah dari sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Ya, jadi ini adalah hikmah-hikmahnya dan nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam ketiga sholat yang telah kita bahas tadi. Pertama, disiplin ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sholat gerhana dan istisqa ini mengajarkan kita untuk segera merespon fenomena alam dengan ibadah ya. Menunjukkan bahwa umat Islam ini disiplin dalam menghadapi tanda keesaan Allah dan tunduk padanya. Selanjutnya, jadi saat terjadinya fenomena alam seperti kemarau dan juga gerhana, maka kita itu diwajibkan untuk merasa tunduk ya, tunduk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas fenomena yang terjadi tersebut, dengan cara memperbanyak istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu bersikap berharap ya, roja dan takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sholat gerhana mencerminkan rasa takut kepada kebesaran dan keagungan Allah. Sholat istisqa mencerminkan harapan penuh kepada rahmat dan pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan seperti kekeringan. Jadi saat kemarau ini kita ya harus sangat tergantung pada rahmat, yaitu berupa hujan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di situ baik berdoa, semuanya berdoa dan minta segera Allah turunkan hujan, seperti itu. Ketiga, terakhir, kepedulian sosial dan solidaritas. Saat sholat jenazah menjadi sarana untuk menunjukkan kepedulian kepada sama muslim, mendoakan orang-orang yang meninggal, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan mengiringi kepergian saudara seiman dengan penghormatan terakhir ya. Jadi ketika sholat jenazah tadi seperti saya bilang, ini jiwa sosial kita sangat dipertanggungjawabkan ya. Kita harus aware, harus patience, yaitu peduli terhadap sesama, karena kita ini satu ukhuwah Islamiyah. Apabila ada saudara kita yang merasa kesulitan, dibantu ya agar kesulitannya dimudahkan ya. Begitu juga ketika dengan sholat jenazah, apabila ketika ada yang meninggal, hendaknya kita membantu dari sholatnya, pemakamannya juga. Maka apa hal dari kita melakukan jenazah dari awal hingga akhir itu, maka pahalanya sangat besar.
Rasulullah SAW itu memberitahukan pada kita hadisnya bahwa pahalanya itu seperti 2 kirot ya. 2 kirot itu setara dengan 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebesarnya Masya Allah besar banget. Jadi kita hitung 2 kirot itu sangat 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 besar ya. Makanya Allah menjanjikan pahala besar tersebut dikarenakan sholat jenazah ini memang salah satu sikap atau bentuk kepedulian kita terhadap sosial. Nah, berikut ini adalah pilihan ganda dari materi yang saya jelaskan tadi. Saya harap teman-teman semuanya mengerti dan bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Seperti itu. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa materi yang telah kita bahas dan juga saya jelaskan dalam PowerPoint ini. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti ya betapa pentingnya nilai-nilai ibadah yang tersemat dan terkandung dari ketiga sholat tersebut. Kedepannya semoga kita selalu berbuat baik atas sesama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunannya sebagai hamba yang lemah ini. Terima kasih atas antusiasnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.